Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam damai penuh ketenangan. Berjumpa kembali bersama saya Muhammad Jupri Padmawinata. Salam sejahtera untuk kita semua. Berbicara tentang masalah anxiety atau kecemasan psikosomatis dan gangguan-gangguan yang disebabkan oleh pikiran gitu. Saya bisa terlepas dan terbebas dari itu semua. Alhamdulillah sekali bisa terlepas dan kembali bisa beraktivitas, dan sekarang sedang memulai yang namanya usaha kecil-kecilan ya. Kita saling mendoakan, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan kesehatan, diberikan ketenangan pikiran dan batin. Oke sahabat, untuk sahabat yang sekarang masih mengalami atau baru-baru mengalami yang namanya rasa ketakutan yang aneh, rasa ketakutan yang timbul secara tiba-tiba, gelisah. Seperti contoh, seperti sahabat saya kemarin, dia bercerita kepada saya bahwasanya, Bang Jupri, saya ngalamin yang namanya rasa ketakutan yang aneh, padahal gak ada apa-apa gitu. Saya tanya, udah berapa lama seperti itu gitu? Oh, saya baru berjalan kurang lebih setahun ini gitu. Saya mengalami ketakutan. Pada akhirnya kita berbincang-bincang lama tentang masalah ketakutan itu. Karena setiap rasa ketakutan yang ada, setiap manusia atau setiap individu itu beda-beda masalahnya gitu. Beda-beda masalahnya. Pada intinya tetap satu, pemikiran. Karena beliau takut gitu, saya tidak akan sembuh. Saya takut pekerjaan saya hilang. Saya takut keluarga saya nanti kenapa-napa. Masih punya anak kecil. Yang itu yang dicemaskan setiap harinya. Beliau mencemaskan sesuatu atau menakut-nakuti atau dengan rasa ketakutan yang luar biasa gitu. Pada akhirnya pekerjaannya terganggu. Pada intinya fisiknya sudah mulai terganggu akibat pikiran-pikiran dan rasa ketakutan itu sendiri gitu. Jadi sama seperti sahabat-sahabat yang sekarang mengalaminya gitu. Rasa takut mati, rasa takut sesak napas yang berlebihan, atau kepanikan-kepanikan yang gak jelas. Padahal dunia di luar sana semuanya baik-baik saja. Karena apa? Karena pikiran kita sudah terkontaminasi. Besarnya pikiran-pikiran negatif yang ada dalam pikiran kita, itu yang membuat diri kita terpenjara gitu, seperti terpenjara. Ada yang tidak bisa keluar rumah karena rasa takut yang berlebihan. Ada yang bisa bekerja tapi pikirannya terus diserang oleh rasa ketakutan itu. Ya, pada intinya masalah dalam hidup, dalam diri. Apa sih yang perlu kita benahi gitu? Apa yang perlu kita bereskan gitu, semuanya. Karena apa? Karena pikiran, sekali lagi, pikiran berkesinambungan dengan yang namanya asam lambung. Itu yang saya rasakan dulu gitu. Ketika cemas datang gitu, asam lambung saya naik dan produksi asam lambung saya naik. Semakin naik asam lambung,
maka pikiran kita akan semakin cemas, gelisah, panik, dan rasa takut yang luar biasa. Pada intinya, ya, takut akan kematian. Dunia ini berasa sangat sempit, seperti kita terpenjara dalam satu ruangan yang tanpa oksigen. Itu yang saya rasakan dulu, seperti itu. Karena apa ya? Karena terlalu mencemaskan. Data yang sudah masuk itu karena kebiasaan waktu berulang-ulang kita menarik, atau saya menarik rasa ketakutan itu sendiri, maka terjadilah dan timbullah ketakutan-ketakutan yang kita khawatirkan seolah-olah nyata. Sebenarnya banyak metode untuk cara menyembuhkannya. Terutama yang terpenting adalah niat untuk sembuh, berusaha berdamai dengan pikiran sendiri. Karena beda-beda masalah, lebih baik damaikan dulu. Damaikan dulu permasalahan di tempat pekerjaan, ataupun di keluarga, sahabat. Kita menerima aja dulu dalam keadaan apapun, bahwasanya kondisi saya sedang seperti ini gitu. Saya menerima dengan ikhlas. Itu bentuk perlawanan yang halus sebenarnya. Bukan perlawanan untuk mendamaikan sebenarnya. Dalam perlawanan dalam tanda kutip adalah berdamai. Cara kita berdamai, aku menerima gitu. Aku menerima kondisi aku seperti ini gitu. Karena kebanyakan dari sahabat semua ambisi dan tekad yang kuat untuk sembuh. Saya kemarin juga gak apa-apa gitu. Tapi tidak tahu dengan step by step atau langkah-langkah, kurangnya pengetahuan. Dan pada akhirnya semangatnya hanya hari itu aja. Besoknya sudah merasakan lagi. Yang ada adalah timbul emosi dalam diri, dan itu bisa mengurangi semangat yang ada gitu. Caranya menurut saya pelan-pelan aja. Di apa yang sudah teman-teman lakukan itu, langkah-langkahnya sudah benar. Mungkin rasa tekad ingin sembuhnya luar biasa gitu, powernya. Jangan lupa tetap berinteraksi, bersosialisasi dengan lingkungan, dengan sahabat-sahabat. Kita sharing-sharing, bercerita-cerita tentang keindahan-keindahan alam semesta ini gitu, agar tidak stuck di satu titik, di rasa ketakutan itu. Banyak yang menderita anxiety itu yang mengalami atau mencari kesamaan gitu. Kebanyakan dari penderita anxiety itu mereka mencari kesamaan. Benar gak sih? Jantung berdebar-debar. Benar gak sih? Gelisah. Benar gak sih? Kalau anxiety itu kelayangan gitu. Terus mata buram, sesak, penglihatan agak kabur. Yaitu. Lalu timbullah menganalisa gitu. Menganalisa. Waduh, jangan-jangan jantung saya, jangan-jangan mata saya, jangan-jangan pokoknya banyak banget dah. Segala macam bentuk rasa ketakutan muncul. Dan pada akhirnya rasa ketakutan itu menumpuk dalam pikiran, yaitu yang sangat
amat mengganggu. Padahal maaf, sepengalaman saya gitu, hampir 10 tahun lebih lah, itu cerita masa lalu saya. Rasa ketakutan itu memang seolah-olah nyata. Bahkan saya bercerita kepada keluarga, kalian tidak merasakan sih apa yang saya rasakan. Dan ternyata saya pikir lagi, itu adalah bentuk keegoisan saya. Karena apa? Karena kalau bisa kita mengubur rasa takut itu gitu. Mengubur rasa ketakutan dan rasa kecemasan itu sendiri, melepaskan dengan ikhlas. Caranya kita introspeksi diri. Usahakan untuk tidak selalu berpikir menjadi korban atas kehidupan kita. Jadi saya jelaskan, menjadi korban dalam kehidupan kita sama saja mengurangi rasa kepercayaan diri kita. Maka sulit untuk bangkit jika rasa kepercayaan diri kita dilumpuhkan atau tidak dihargai. Jadi apa ya? Jadi kepercayaan diri kita itu sangat penting gitu. Percaya diri aja dulu. Dimanapun dan kapanpun kita berada, kepercayaan diri. Dan kedua, mengikhlaskan apapun yang terjadi dalam diri kita, apapun yang terjadi dalam pemikiran kita, kita ikhlaskan. Banyak waktu yang kita lewati, setidaknya rasa ketakutan itu makin lama akan semakin membesar. Karena apa? Karena adanya proses pengulangan setiap harinya. Mungkin ada trauma, yang itu yang bisa menyebabkan trauma. Jadi kita mengulangi setiap hari, menghadirkan rasa kecemasan, kita menarik rasa ketakutan-ketakutan yang aslinya itu adalah hanya bohong. Jadi pikiran-pikiran yang dimasuki oleh pikiran negatif, data-data yang sudah masuk dalam pikiran negatif kita, itu yang akan menghambat. Jadi perbanyak aktivitas yang bisa menghibur diri sendiri ataupun orang-orang di sekitar kita gitu. Aktivitas seperti bekerja, mungkin ada hobi-hobi lain di samping kesibukan pekerjaan gitu. Lakukan itu. Buat diri kita nyaman, buat diri kita kembali bersemangat, karena alangkah baiknya kita lepaskan satu persatu pikiran-pikiran rasa ketakutan kita, seperti memikirkan pekerjaan. Lakukan pekerjaan dengan senang hati, sukacita. Banyak dari sahabat-sahabat semua yang ingin bekerja, males amat ya, nanti saya ketemu macet, nanti pekerjaan saya numpuk, dan itu sangat menguras pikiran. Saya takut asam lambung saya naik, saya takut dalam pekerjaan saya
rasa kecemasan saya timbul atau di kemacetan, bahkan di manapun berada gitu. Jadi kita sudah berprasangka tidak baik dulu. Nah, itu yang menyebabkan terulang-ulangnya pikiran-pikiran negatif. Coba deh, mau berangkat, usahakan kita tersenyum. Mau sekolah atau mau beraktivitas, usahakan pagi-pagi itu kita tersenyum. Berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, memanjatkan doa, bersyukur atas nikmat hidup ini. Tarik napas dalam lewat hidung dan hembuskan perlahan lewat mulut. Kita bereskan dululah, kita benahi dululah dari awal. Dari awal kita bereskan dulu. Dari pagi hari kita tata hidup kita agar lebih baik lagi. Mungkin kalau ada waktu yang luang, sempatkan diri untuk berolahraga ringan aja, atau beraktivitas di luar rumah, atau bersosialisasi dengan tetangga gitu. Karena sebenarnya hal-hal yang dianggap sepele kadang kita lupakan karena pikiran kita sudah terlalu fokus dengan rasa ketakutan. Bahkan tidak jarang ada yang berbicara, aduh seperti tidak ingin adanya hari esok. Usahakan untuk membuang jauh-jauh pemikiran seperti itu. Hidup kita adalah anugerah yang mesti kita jalankan, yang mesti kita syukuri. Karena ada keluarga, ada orang-orang yang kita sayangi, yang masih membutuhkan kita. Semangat terus untuk para sahabat. Akibat dari kecemasan kita sendiri, jadi ada aja yang dirasakan dalam tubuh kita. Psikosomatis. Rasa-rasa yang timbul setiap harinya. Kok badan terlihat loyo atau lesu, lemas, sakit kepala yang setiap harinya dirasakan. Belum lagi perut yang terasa sesak dan kembung, rasa kelayangan, kekhawatiran yang sangat tinggi. Seakan meyakini bahwasannya saya tidak sembuh. Mohon maaf jika saya flashback ke belakang gitu. Bahkan masih teringat dalam pikiran saya hal-hal yang atau kejadian-kejadian yang pernah saya alami. Mungkin sekarang sahabat semua yang sekarang mengalami. Dan alhamdulillah itu semua sudah terlewati dan tinggal masa lalu. Saya kembali sehat, bisa beraktivitas, bisa menjalankan usaha sendiri, walaupun usaha kecil-kecilan. Doakan, kita saling mendoakan agar diberi kemudahan dan kelancaran. Oke sahabat, itu aja dari saya. Jaga pemikiran kita dari hal-hal yang negatif, sifatnya yang menakut-takuti. Kalau bisa, kurangi dari sekarang. Karena sejatinya semuanya baik-baik saja. Apa yang kita takutkan, apa yang kita cemaskan, kita hanya menganalisa. Kurangi
menganalisa terhadap diri sendiri. Yakinkan dan tegaskan bahwa aku, pikiran, jiwa dan ragaku semuanya sehat dan baik-baik saja. Salam dari saya, salam sehat, salam damai, penuh ketenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.